Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tempatnya ilmu seputar obat. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi ujian tes SKB apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, tentunya di jurusan farmasi. Nah, bagi teman-teman yang sebelumnya ketinggalan di video yang sudah saya sampaikan mengenai fungsi alat-alat laboratorium, bisa dicek, saya cantumkan. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai materi, yaitu tentang beberapa pengertian obat atau bisa dikatakan definisi obat. Bagi teman-teman yang belum subscribe ataupun tekan tanda loncengnya, jangan lupa agar dapat membantu mengembangkan channel ini. Nah, jadi terima kasih banyak sebelumnya bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Baik, langsung saja dari materi definisi obat. Oke, teman-teman tahu apa itu obat? Nah, obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan entah itu diagnosis, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, baik itu seperti luka atau kelainan badanian dan rohania pada manusia ataupun hewan. Nah, selain itu juga obat juga dapat seperti memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia. Sedangkan pengertian dari obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam kemasan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil suppositoria, atau bentuk yang mempunyai nama teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku-buku lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada obat paten. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Kemudian ada obat baru. Obat baru adalah obat yang terdiri dari atau berisi suatu zat baik sebagai bagian yang berkhasiat maupun tidak, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, bahan pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal, sehingga tidak diketahui khasiat atau kemurniannya. Lanjut, ada obat standar. Obat standar adalah obat yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, memiliki bioavailability, yaitu keseimbangan obat, adanya keamanan, standar potensi yang baik. Selanjutnya ada obat asli. Obat asli adalah obat yang di dalam langsung dari bahan-bahan alam, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Kemudian ada obat generik. Obat yang telah habis masa patennya sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti. Ada dua jenis obat, yaitu ada generik, yaitu obat generik bermerek dagang, dan obat generik berlogo yang dipasarkan dengan merek kandungan zat aktifnya. Selanjutnya ada namanya kosmetika, yaitu sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan, baik itu epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar, gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik. Nah, ini berdasarkan Permenkes RI nomor 445/per/5/1998. Selanjutnya ada jamu. Jamu adalah bahan-bahan dan tumbuh-tumbuhan yang masih berupa bagian-bagian kasar yang dicampur atau tidak dicampur dengan garam-garam yang kemudian akan dibuat infusa. Contoh, jamu anti-amtosa, ada gem laxantes, ada jamu anti-asthmaticus, dan jamu diuretika. Kemudian ada obat herbal terstandar.
Sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Kemudian ada fitofarmaka, sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi, minimal 10 macam sediaan farmasi. Lanjut, ada pulvis atau serbuk, merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan ditunjukkan untuk pemakaian luar. Selanjutnya ada pulveres, merupakan bentuk serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Itu contohnya puyer. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Teman-teman yang ketinggalan informasi berikutnya, jangan lupa ya tekan tanda loncengnya dan subscribe pada channel ini, dan nantinya tidak akan ketinggalan materi-materi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.